Perkenalkan, nama saya Maria Rosari Senin, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A semester 6. Akan mereview buku ke-6, Sosiologi Politik, Dekolonisasi, Penentuan Nasib Sendiri, dan Kebangkitan Politik Hak Asasi Manusia Global. Volume ini menjajikan sejarah global pertama politik hak asasi manusia di usia dekolonisasi. Konflik antara gerakan kemerdekaan Minsk dan kekuatan kolonial membentuk tatanan hak asasi manusia global itu muncul setelah Perang Dunia Kedua. Itu juga penting untuk asal mula organisasi hak asasi manusia kontemporer dan gerakan kemanusiaan Minsk. Kekuatan anti-kolonial di sini memobilisasi hak asasi manusia dan hak lainnya dalam kampanye untuk menentukan nasib sendiri. Bab 1. Mencari kerajaan politik hak asasi manusia universal dan gerakan anti-kolonial di Afrika. Di tengah gerakan anti-kolonial tahun 1950-an, Kwame Nkrumah telah politisi nasional yang menjadi Perdana Menteri pertama yang independen menguraikan prinsip kunci dari kampanye anti-kolonialnya. Menolak gagasan tentang dekolonisasi, bertahap bergantung pada negaranya kesiapan untuk pemerintah sendiri. Nkrumah menuntut politik segera kemerdekaan dari pemerintahan Inggris. Beliau mendesak rekan senegaranya dan wanita, carilah dulu kerajaan politik dan semua hal lainnya akan ditambahkan kepadamu, dan rujukan tersebut terdapat dalam perintah Alkitab dalam Matius bab 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua hal akan ditambahkan kepadamu. Untuk para pemimpin nasionalis Afrika ini, kolektif kebebasan politik adalah hak yang paling mendasar. Ketika berbicara tentang kebebasan, ada banyak hal yang diperbincangkan, terutama kebebasan nasional dan kesejahteraan ekonomi dan sosial kolektif lebih diutamakan daripada kebebasan sipil individu. Pertama, kebebasan nasional artinya kemampuan warga Tanzania menentukan masa depan mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri tanpa campur tangan dari non-Tanzania. Yang kedua, kebebasan dari kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Ketiga, ada kebebasan pribadi bagi individu, yaitu haknya untuk tinggal martabat dan kesetaraan dengan semua yang lain, haknya atas kebebasan berbicara, kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan semua keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Yang berikut titik balik dan momen terobosan. Beasiswa hak asasi manusia telah dikritik karena terobsesi dengan gagasan momen terobosan dan kurang memperhatikan sejarah proses dan tren dari waktu ke waktu. Memang tampaknya beasiswa baru-baru ini berkumpul sekitar mengidentifikasi momen dan titik balik di pengembangan hak asasi manusia. Perdebatan penting telah mengikuti hak asasi manusia dan asal intelektual dan politik hak sebagai gagasan wacana dan gerakan. Minat juga berpusat pada bagaimana menafsirkan sejarah perkembangan hak asasi manusia, baik dalam perkembangan yang kontinuitas atau ruptur. Sejarah hak asasi manusia transnasional baru memiliki menantang narasi buku teks besar sebelumnya tentang hak asasi manusia yang status sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan bertumbuh pada pergaulan tanpa akhir. Kritik kunci dari narasi ini adalah bahwa mereka hampir secara eksklusif didasarkan pada peristiwa yang terjadi dalam batas-batas dunia Eropa. Ada sedikit atau tidak ada perhatian dunia non-Eropa dalam narasi ini, yang juga cenderung meminggirkan menyesuaikan sejarah kekerasan dan kolonialisasi kekaisaran. Masalah lain uniknya narasi agung ini mewakili pandangan instrumental tentang sejarah hak asasi manusia, memaksakan koherensi, kontinuitas, dan penutupan pada longu dur sejarah hak asasi manusia. Ala metodologis hukum positivisme dan formalisme tekstual dalam disiplin hukum, di mana sebagian besar narasi awal muncul tak pelak menghasilkan perwakilan dan interpretativiti buta dalam sejarah hak asasi manusia. Perkembangan politik global Minsk termasuk gerakan anti-kolonial pertengahan abad ke-20-an dan dekolonisasi
yang merupakan perkembangan sejarah transformatif dengan konsekuensi yang mendunia. Yang berikut menempatkan perjuangan anti-kolonial. Sejarah Afrika lama diperlakukan sebagai catatan kaki dalam hak asasi manusia. Global cerita mendapatkan lebih banyak perhatian dalam historiografi yang sedang berkembang. Namun menilai tempat anti-kolonialisme di dunia manusia, cerita tentang hak terus dipersulit oleh dua faktor. Yang pertama harus dilakukan dengan dominasi pemahaman hegemonik, eurosentrisme hak asasi manusia yang mendasari sebagai besar historiografi hak asasi manusia. Yang kedua berkaitan dengan sumber dan metode yang disukai oleh sejarawan. Membangun sejarah hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup seperangkat nilai-nilai yang paling penting secara historis adalah gagasan tentang martabat manusia, kebebasan, dan kesetaraan. Di Afrika, nasionalis dan aktivis anti-kolonial mengartikulasikan visi alternatif manusia bahwa hak yang mengutamakan hak kolektif masyarakat untuk menentukan nasib sendiri atas kebebasan individu yang dikabutkan. Hubungan antara diri tekad dalam antikolonialisme dan manusiawi yang berpusat pada individu, hak bukan hanya salah satu suksesi atau perpindahan, itu juga satu kontensasi dan penolakan. Komplikasi kedua menempatkan anti-kolonialisme dalam diri manusia sejarah. Hak muncul dari kecenderungan sejarawan untuk lebih mengandalkan catatan barat dan arsip metropolitan yang mudah diakses. Meskipun pengakuannya bahwa sejarah hak asasi manusia internasional tidak dapat ditulis dari sumber yang secara eksklusif dan sempit terbatas pada barat pemikir dan pemikir, kisah HAM telah dikonstruksikan sebagai cerita yang jauh lebih daripada manfaat catatan sejarah penuh. Kolonial, batas dari universal hak asasi manusia. Beberapa penelitian telah menarik perhatian pada peran kekuasaan dan minat PBB pada umumnya dan pendirian rezim hak asasi manusia pasca perang di tertentu. Mereka menunjukkan bahwa jauh dari pencarian murni untuk menetapkan norma moralitas universal yang sangat objektif, posisi yang diambil oleh negara-negara pada awalnya perdebatan yang sangat objektif. Posisi yang diambil dipengaruhi oleh propagandistik, terlepas dari keraguan. Isu baru merdeka negara-negara Asia Afro sangat penting dalam menerapkan dua orang dokumen penting yang memperluas arti hak asasi manusia: Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Rakyat pada tahun 1960 dan Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial Pidana pada tahun 1965. Karena masalah kolonial ada perhatian vital bagi perdamaian dan kesejahteraan umum komunitas dunia. Sebelumnya tahun 1960-an, Dewan Keamanan PBB menjauh atau kolonial masalah. Gerakan